Mungkin Nafis bisa memberikan sesuatu yang menarik dari buku Psikologi Jawa, mungkin masuk ke Kabuk Jiwonya, atau di situ kan ada semacam ada Mawas Diri, kemudian Mulat Sariro. Nah, mungkin yang membedakan mungkin bisa dikatakan, misalkan kita belajar dari psikologi yang teori-teori yang dari Barat, kemudian teori-teori dari Amerika gitu kan. Dan sekarang kita disajikan oleh orang Jawa sendiri mempunyai ilmu juga yang bisa masuk dalam ranah psikologi. Ya, selamat siang waktu Indonesia dan selamat pagi waktu Jerman. Selamat bergabung bagi teman-teman yang sudah bergabung di live Instagram Ruang Aksara. Kali ini kita akan live bertiga lagi setelah bulan pertama dulu juga sempat 3 orang. Dan saya ada pendamping sebagai sekaligus narasumber di sini. Ada Pungki Aryawan Sukamto, dosen UTY di Jogja, dan juga sekaligus dia adalah editor buku Psikologi Jawa edisi revisi. Kemudian yang kedua ada Nafisatul Wahidah, pelajar di sebuah kampus di Jerman. Ini panjang sekali jadi saya nggak bisa bacanya. Yang benar gimana ya? Bacanya gimana Nafis itu kampusnya? Krankenpflege Schule, ZFP Südwürttemberg. Nah, coba diulang ya. Ya. Itu. Ya, terima kasih pada teman-teman yang mau menyempatkan waktunya untuk ikut menonton, menyimak obrolan jelang pemesanan khusus ya, karena buku ini baru naik cetak minggu depan, dan semoga saja sebelum akhir tahun sudah bisa edar ke para pemesan maupun ke kampus-kampus yang sudah dan juga. Oke, buku Psikologi Jawa edisi revisi ini ada perbaruan dibanding Psikologi Jawa yang edisi sebelumnya, di edisi Kayoman ini yang merupakan buku yang cetakan kedua di tahun 2011. Ini juga penerbit Jogja, tapi saya kurang tahu letaknya sekarang masih ada atau tidak. Yang penting saya sebagai wakil dari Ruang Aksara sudah mendapatkan izin dari ahli waris itu Timur untuk melanjutkan cetakan edisi revisi. Nah, di edisi revisi ini ada beberapa yang diralat, seperti kata-kata yang tidak baku yang sudah ditulis di edisi sebelumnya. Kemudian ada tambahan kata pengantar dari putra kedua Pak Darmanto Yatman. Dia juga dosen, Mas Arya Trisnama Iswara. Maksud saya endorsement. Kalau kata pengantar itu dari Mas Aftonul Afif. Kemudian endorsement itu ada Mas Arya Trisnama Iswara, kemudian Dekan Psikologi Undip kemudian Ratna Sawitri, kemudian Mas Irfan Afifi sebagai budayawan, dan satu lagi Rian Sugiarto, Mas Rian Sugiarto, dosen juga pelajar Kabuk Jiwo. Nah, pada siang hari ini kita akan sedikit memperbincangkan, mungkin nggak banyak ya, karena ini dari sudut pandang pertama dari editor, yang kedua dari pembaca pertama, dalam tanda kutip pembaca pertama. Nafis sebagai pembaca pertama buku Psikologi Jawa edisi revisi.
Oh ya, tadi juga ada tambahan pidato pengukuhan guru besar Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro itu tahun 2008. Itu pidatonya di bagian belakang setelah perpustakaan. Nah, supaya membedakan edisi-edisi sebelumnya, jadi kami berupaya menyusun untuk menambah hal-hal yang perlu dimasukkan dalam buku psikologi Jawa. Nah, untuk yang pertama mungkin dari Pungki atau Nabi yang mau membicarakan ini. Pungki dulu ya. Oke, untuk yang pertama saya persilakan Pungki untuk membahas sedikit tentang buku ini, atau mungkin lingkup lain juga yang berkaitan dengan buku psikologi. Silakan. Oke, selamat siang teman-teman sekalian, teman-teman yang ada di Indonesia, teman-teman yang ada di Jepang, selamat pagi. Terima kasih sudah mau join. Oke, kita ngobrol santuy aja ya. Siang-siang ini weekend. Sekalipun mungkin buku yang sedang dibahas agak sulit untuk diajak santuy. Ya, posisi saya di sini sebagai editor buku. Nah, tadi beberapa perbedaan antara buku yang terbit tahun ini, yang edisi revisi dengan buku sebelumnya itu sudah disinggung Ganjar. Tapi saya coba sedikit merunutnya. Ini sebenarnya buku keempat yang saya mengistilahkan pindah tangan penerbitan. Setelah sebelumnya itu diterbitkan oleh Yayasan Bentang Budaya itu tahun 1997. Ini cover. Kemudian ada dua, yang satu covernya warna merah. Nah, mungkin bagi teman-teman yang alumni Undip atau yang sudah pernah melihat cover buku psikologi Jawa, biasanya bukan yang ini, nanti yang ketiga yang tadi disebut Ganjar. Dan yang kedua itu terbitan Limpa, itu tahun 2004. Jadi judulnya itu tambahan cangkep, jadi psikologi Jawa cangkep. Dia ada kayak semacam ilustrasi kasus di bagian-bagian tertentu. Nah, saya nggak mau contohnya, kan kebetulan saya dulu fotokopi dan pinjam teman, nggak balik gitu. Itu saya kira jamak terjadi ya soal meminjam bukunya nggak balik. Nah, yang ketiga yang diperlihatkan oleh Ganjar tadi, ini yang tentang Kayomangga, ini yang paling sering diketahui oleh ya pembeli atau pembaca gitu. Dan ini juga yang tersedia dulu di Fakultas Psikologi Undip di bagian perpus ya. Nah, ini yang beredar banyak. Dan nanti terhubung dengan ya kenapa ini diterbitkan lagi plus ada revisi. Ya, karena ini singkatnya stoknya udah menipis, dan ini memang kabar-kabar dari pihak bagian perpustakaan sendiri di Psikologi Undip itu bilang kayak gitu. Nah, Roa Aksara ini pembacaan saya yang mungkin bias kan, saya akrab dengan si pemretnya itu atau bosnya Roa Aksara. Saya kira Roa Aksara sebagai penerbit indie di Jogja itu dia punya interest tertentu atau semacam idealis anak muda, dan saya pikir itu perlu pada sosok dan pemikiran Pak Darmanto Yatman atau Pak Dar lah. Pak Dar itu sapaan akrab Darmanto Yatman di kampus. Nah, sebelumnya Roa Aksara sudah menerbitkan buku berjudul Bercerita Jawa itu tahun 2019. Ini jelas lagi covernya
di wajahnya Pak Darmanto. Nah, buku ini tentang memorabilia plus pembacaan terhadap karya-karya Pak Dar. Jadi sebagian besar itu ditulis oleh alumnus studi, alumnus psikologi studi. Nah, karena nanti akan ada kaitannya dengan siapakah Darmanto Yatman gitu, yang mungkin teman-teman ada yang belum tahu atau ada yang sudah tahu, tapi ada bagian yang tidak tahu. Lalu yang psikologi Jawa revisi ini. Nah, psikologi Jawa itu sebenarnya publikasi dari karya tesis yang berjudul Ilmu Jiwa Kromo Dongso atau Krama Daksa. Nah, psikologi Jawa itu publikasi dari tesis berjudul Ilmu Jiwa Kromo Dongso. Itu tahun 85. Nah, sebenarnya judul itu judul psikologi Jawa itu sebenarnya semacam gimmick kalau kata anak pertamanya Pak Dar. Maksudnya pemikiran atau wacana tentang pengetahuan Jawa itu kan bukan hanya yang dikaji oleh Pak Dar, ada banyak. Tapi Pak Dar kan saking cintanya pada kebudayaan Jawa, dia menggunakan istilah psikologi Jawa. Nah, itu karya Pak Dar. Yang saya klaim Pak Dar itu akademisi psikologi satu-satunya di Indonesia dengan predikat sastrawan budayawan. Oke, itu klaim saya. Tentu perlu kan. Ya, ini sejauh pembacaan saya. Nah, buktinya adalah beliau sebagai seorang akademisi psikologi itu S1-nya di psikologi UGM tahun 68. Lalu S2-nya itu di psikologi UGM juga tahun 85 lulusnya ya. Nah, karena di masa beliau S2 itu beliau mendirikan Fakultas Psikologi Unika itu tahun 84. Jadi beliau mendirikan Fakultas Psikologi itu ada dua di Unika. Unika itu Universitas Sudia Pranoto Semarang. Lalu sama Prodi Psikologi Undip itu tahun 1996. Beliau salah seorang pendiri Prodi Psikologi tahun 90. Nah, di bagian pujangganya atau sastrawannya, beliau itu mendapat penghargaan penghargaan sastra Asia Tenggara, SPA Wright Award itu tahun 2002 terhadap karya beliau yang berjudul Istri, yang mungkin ini populer ya di kalangan sastrawan Indonesia. Lalu Satya Lencana karya sastra tahun 2002 dan Satya Lencana Kebudayaan tahun 2010 dari pemerintah Republik Indonesia ke tahun itu. Jadi saya pikir belum ada akademisi psikologi yang di Indonesia yang dapat penghargaan bidang sastra dan kebudayaan seperti Nah, siapakah sih Darmanto Yatman? Tentu saya nggak bisa menggambarkan detail, dan teman-teman bisa mungkin searching sendiri. Singkatnya, beliau itu lahir tanggal 16 Agustus tahun 1942 dan meninggal itu tahun 13 Januari 2018. Beliau besar di tengah keluarga Kristen Jawa. Lahirnya di Jakarta, tapi besarnya itu di Jogja.
darah seni saya kira semacam takdir buat beliau kalau melihat riwayat itu. Beliau menulis puisi itu konon sejak SMP, lalu isai, terus termasuk puisi itu dikirimkan ke berbagai media, SMA, terus sampai kita kenal beliau sebagai sastrawan. Nah, mungkin kalau ditanyakan ke orang-orang sastra gitu, siapakah Darmanto? Mereka akan menyebut penyair. Tapi kalau ditanyakan ke orang-orang psikologi atau akademisi psikologi, ya dia akademisi psikologi. Nah, tapi Pak Darmanto ini bukan hanya sastrawan, dia saya pikir juga seorang intelektual. Jadi ketika terlibat dalam pengembangan ilmu budaya dasar di Universitas Honolulu, Hawaii, itu beliau itu saat itu generasi muda Barat itu gandrung. Gandrung itu apa? Semacam jatuh cinta terhadap Tai Chi. Tai Chi itu dari, nah, terus yoga dan subut. Subut itu dari Indonesia, mungkin kurang populer, jadi subut itu semacam aliran kebatinan, dan itu dari Indonesia. Jadi di itu tahun 70-an. Tempatnya Jawa, apa ya? Iya. Nah, itu membuat Pak Dar itu merenungi nasib pengetahuan yang berasal dari Jawa. Nah, bunyi perenungan beliau dan saya coba parafrase itu seperti ini. Apakah pengetahuan Jawa untuk memahami jiwa manusia itu sia-sia dan cukup diselesaikan oleh psikologi sekolahan atau psikologi kampus atau tepatnya psikologi mastery yang teorinya itu didasarkan pada perilaku dan pengalaman dari orang-orang di belahan ya negara barat sana, tepatnya ya Eropa dan Amerika. Nah, itu semacam pertanyaan utama seorang Darmanto ya dalam fase kehidupan beliau, fase tertentu gitu. Nah, itu terus menghantui. Jadi sebelum karya tesis maksudnya yang tahun 85 tadi, itu beliau jauh sebelum itu sudah punya perenungan seperti itu. Saya kira itu semacam menghantui dia. Nah, kita masuk sedikit ke perkenalan buku. Jadi psikologi Jawa itu saya membayangkan perjalanan beliau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan bagaimana dia sampai pada kesimpulan seterusnya, dan akhirnya beliau ini bisa menjadi suatu langkah awal untuk menyusun psikologi alternatif. Saya menyebutnya psikologi alternatif. Nah, secara umum psikologi Jawa itu usaha Pak Darmanto untuk membangun model psikologi alternatif yang itu berdiri di atas pemikiran atau wejangan-wejangan dari Ki Ageng Suromantara. Nah, Ki Ageng Suromantara ini mungkin teman-teman yang generasi milenial gitu. Ya, saya sendiri juga sebenarnya termasuk generasi milenial. Kita buka KKBP yang kelahiran 80 atau 90. Mungkin nggak kenal gitu. Ki Ageng itu salah seorang putra berapa gitu, saya lupa, dari B7. Nah, beliau salah seorang filsuf Jawa sebenarnya. Kalau teman-teman tahu Raden Mas Sosro Kartono yang liriknya dinyanyikan oleh Sujiwo Tejo air ini, menang tanpa ngalah terus bisa semacam meluruh itu tanpa bolongnya dinyanyikan batik itu. Dan selain itu sebenarnya ya tokoh ini
Ki Ageng Suryo Mataram. Nah, itu kan khas dari kebudayaan Jawa ya, yang itu bukan hanya satu, yang seperti saya bilang tadi, ada Raden Mas Soekarno, ada Ki Ageng Suryo Mataram. Mungkin kalau kita mau mundur lagi itu juga sampai ke misal Rangga Warsito, kan tokoh-tokoh besar dalam budaya Jawa. Nah, balik lagi, kenapa ini dinamakan Histori Jawa? Karena dia mengakui sendiri ini sebenarnya klien sepihak. Karena banyak tokoh-tokoh Jawa yang bukan hanya Ki Ageng Suryo Mataram, tapi karena beliau ingin cintanya, dan dia memang dia klaim sepihak dan jadikan sebagai buku. Sedikit dulu itu dari saya. Oke, begitu. Itu gambaran awal ya tentang Darmanto Yatman dan karya psikologi Jawa. Mungkin belum masuk ke teks isinya. Nanti sambil. Kalau kita lihat juga buku-buku yang beredar di dalam arti berbau psikologi Jawa itu kayaknya belum ada ya. Ya selain buku Pak Darmanto ya, mungkin ada yang psikoterapi Jawa ya, yang Sugiarto. Iya. Nah, secara kalau saya melihat ke pasar bukan, tapi buku-buku yang beredar di ranah psikologi ini, mungkin baru pertama buku psikologi Jawa ini muncul waktu itu. Yang kalau sekarang mungkin sudah ada, ya, tapi tidak menyentuh ke ranah. Kalau ini kan langsung ke Suryo Mataram, tapi buku-buku yang lain mungkin sekadar kajian-kajian yang belum sedalam ini Darmanto Yatman, atau berbeda kajiannya. Beda kajiannya. Ya, paling tidak kemunculan buku psikologi Jawa edisi revisi ini juga mampu memberikan semacam gelombang ke peminat psikologi, terutama akademisi psikologi, bahwa mungkin ini ada semacam yang pernah Ungki katakan ini awal indigenis mulai berkembang. Seperti itu. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke Nafis nih. Mungkin Nafis bisa memberikan pandangan khusus karena sekarang lagi belajar di keperawatan, mungkin bisa dikaitkan juga ada relevansinya dengan ketika studi di Jerman. Itu Nafis, silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya sangat bersyukur dan bahagia bisa turut membaca karya beliau Pak Dar dan menyelami perjuangannya Ki Ageng Suryo Mataram. Ageng Suryo Mataram sendiri sudah orang besar, Pak Dar juga orang besar, dan itu luar biasa ketika kita sebagai generasi sekarang itu masih diberi kesempatan untuk nguri-uri kembali atau siapa sebenarnya orang Jawa gitu. Apakah orang Jawa itu benar-benar yang, kalau sekarang kan banyak kan orang malu jadi orang Jawa atau kelihatannya norak atau gimana gitu kalau orang-orang modern gitu mungkin ya. Tapi saya sendiri setelah 4 tahun lebih di Jerman, itu saya semakin bersyukur jadi orang Jawa. Termasuk ada salah satu kata kata Ki Ageng Suryo Mataram di bukunya Pak Dar ini yang menyebutkan saya tuh nyatet banyak ya, tapi kayaknya nggak bisa banyak yang disampaikan. Pentingnya latihan rasa untuk mencapai kebahagiaan. Nah, kan yang membedakan sekali antara Jawa dan Barat ya mungkin secara psikologis, karena sampai ada istilah
ngeroso ergo sum ya Kak ya, di bukunya Pak Dar ini. Itu kan juga sebegitu pentingnya proses kita dalam mengolah rasa sebagai orang Jawa ini untuk kita tanda kutip sempurna sebagai manusia gitu. Jadi kalau saya melihat, karena saya ini sekarang di psikiatri, pusat kayak semacam sentrum psikiatri itu pusat kesehatan, pusat psikiatri, salah satu psikiatri di Baden-Württemberg, Jerman Selatan. Di situ saya bertemu langsung dan melihat langsung bagaimana proses terapinya mereka. Dari kalau yang di forensik itu kebanyakan pasiennya kan tersangka, mereka kebanyakan karena alkohol, terus mereka melakukan kejahatan. Dan terapi yang dilakukan bagaimana caranya biar si pasien ini bisa juga keluar dari kecanduan alkoholnya dan bisa hidup normal lagi. Itu satu sisi itu Jerman semacam panti rehabilitasi ya. Jadi ada stasiun atau bangsalnya itu ada macam-macam. Waktu yang pertama itu saya ditempatkan di forensik. Forensik itu kalau di Jerman kayak integrasi antara rumah sakit dan penjara. Karena di sini pasien nggak cuma melakukan masa hukuman, tapi juga melakukan rehabilitasi untuk perilakunya biar bisa normal lagi dan bisa kembali membaur dengan masyarakat. Jadi mereka kayak gimana terapi biar bisa normal lagi dengan yang lainnya gitu, biar nggak kecanduan lagi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita, karena Jerman sendiri tempat lahirnya psikologi atau lab pertamanya psikologi kan ada di Jerman, ketika saya melihat seperti itu tuh agak sulit ya, ketika memang pasien diterapi, memang banyak terapi dan lain sebagainya semua udah difasilitasi, tapi ketika pada endingnya tuh kebanyakan kambuh atau rukval atau apa ya bahasa Indonesianya, kambuh lagi gitu. Jadi mereka susah sekali untuk bisa bangkit lagi dari kondisi sakitnya secara psikologi seperti itu. Dan ketika kita menilik lagi di Jawa, karena memang kalau di Jerman itu kan sangat liberal ya, jadi kayak orang udah nggak begitu percaya sama Tuhan, udah logika itu sudah nomor satu lah, jadi nggak ada pertimbangan lain. Kalau selama logika bener ya udah jalanin aja, nggak ada pertimbangan untuk apakah ada Tuhan atau tidak gitu ya. Jadi nggak ada kosakata seperti itu, sehingga kalau dibandingkan dengan Indonesia atau terutama Jawa itu kan kita percaya dengan Sang Yang Menang, percaya dengan Tuhan, dan di posisi di ujung semua pengendali perilaku itu ya endingnya tuh kembali lagi kepada kayak Tuhan atau Sang Yang Menang gitu. Karena di sanalah tingkat ketahuan atau keimanan kita berada ketika nggak ada siapa-siapa lagi yang melihat gitu. Jadi ketika pasien ini keluar lagi di masyarakat, dan harga bir di sini juga lebih murah daripada air kemasan gitu kan, jadi sangat mudah di sini untuk orang kayak kambuh lagi gitu. Jadi pengendalian diri di sini juga sangat, meskipun logikanya paling ditekankan, tapi kalau sudah kondisinya sarafnya rusak, nggak bisa berpikir logis lagi, nggak bisa lagi kayak mereka kembali dalam tanda kutip normal lagi, karena pasti akan kambuh-kambuh terus. Nah itu yang beda sama di Jawa. Di Jawa kita mengenal konsep kayak kalau di Jawa itu kan orang nggak cuma dilihat secara penyakitnya aja ya. Kalau kayak psikologi yang umumnya itu kita langsung melihat, oh kalau ada gejala-gejala ini mengarah ke penyakit ini, bipolar, depresi dan lain sebagainya. Tapi di Jawa itu kan kita kayak mengenal konsep sumleh, konsep seperti tadi yang ngeroso itu kan juga pakainya pakai hati. Nah sumleh sebagai salah satu konsep Jawa yang mungkin bisa konsep di mana udah nggak ada di dunia ini nggak ada ini lagi selain hati yang tenang gitu, yang nggak ada yang dicari lagi. Itu kan juga salah satu bagaimana orang Jawa itu dulu mengonsepnya sudah sangat begitu luar biasa. Pun kalau kita melihat kayak Borobudur gitu kan,
itu kan udah katanya dibangun dari abad 9. Terus sedangkan kayak psikologi sebagai ilmu itu kan baru 1800-an kalau nggak salah ya Kak ya. Itu kalau mau lihat lagi kayak di teorinya Maslow yang piramida kebutuhan itu kan dari tingkat terbawah, kalau kita melihat piramidanya Borobudur sama piramidanya Maslow, bisa jadi itu mungkin dulu terinspirasi dari Borobudur, karena kalau kita melihat itu kan karena memang candi di bawah itu paling banyak posisinya. Semakin ke atas itu semakin sedikit materialnya semakin sedikit, karena memang hanya sedikit orang yang sampai mencapai aktualisasi diri atau sampai di atas, karena kebanyakan orang masih berada di bawah. Dan itu yang mungkin orang Jawa itu sudah berpikir sangat jauh sebelumnya, dan Pak Dar ataupun Ki Ageng Suryo Mentara ini menjadi salah satu pemantik untuk kita sebagai generasi muda lebih menggali kembali kejawaan, atau kita sebenarnya sudah punya ilmunya sejak dari dulu, cuman mungkin kita belum banyak yang kayak membuatnya dalam sebuah teks, karena dulu kan budayanya bukan budaya menulis, tapi budayanya ketok tular gitu ya, dari dongeng-dongeng satu diturunkan. Nah di sini tugas kita sebagai generasi muda. Nah tugas kita sekarang itu kayak semakin benar caranya kita menggali dan menuliskan untuk kemudian kita wariskan kepada anak-anak kita bahwa Jawa itu juga udah punya peradaban atau konsep yang sangat bagus untuk manusia, bagaimana menjaga manusia itu untuk tetap kondisinya bagus secara jiwa, maupun bagaimana ketika menghadapi kegagalan atau lain sebagainya. Kalau di Jawa kan kita mungkin kenalan juga konsep mungkus, konsep banyak sekali konsep-konsep Jawa yang sebenarnya itu bisa menjadi jalan keluar dalam masa-masa kejiwaan manusia gitu. Jadi setiap budaya itu sepertinya sudah memiliki komposisi atau paket yang lengkap untuk kita menjalani kehidupan. Sampai kan kalau nggak salah, saya kan kenal Pak Dar juga dari Cak Non atau MHN Najib ya. Jadi ketika saya pertama kali membaca kesannya Cak Non kepada Pak Dar itu juga sangat luar biasa, bahwa Pak Dar itu kalau digambarkan ada sebuah senyuman, dan ijtihad beliau atau usaha beliau untuk karena saking cintanya sama Jawa, dan untuk beliau gimana caranya nguri-uri Jawa ini agar tidak seperti yang sudah dituliskan oleh Rangga Warsita atau siapa yang bilang kalau orang Jawa geri separuh atau tinggal setengah karena nggak paham lagi kejawaannya, yang padahal budayanya sudah sangat luhur dan luar biasa. Ini kan menjadi hal yang aneh kalau kita sebagai orang Jawa nggak bisa melestarikan budaya kita, padahal sudah begitu lengkapnya atau jangkepnya gitu bahasanya. Dan menurut saya saya sangat tertarik dan sangat menyukai buku ini, Psikologi Jawa, karena kalau saya melihat lagi di Jerman ini, manusianya itu saya ibaratkan kiblatnya itu sebenarnya orang Jawa. Jadi ketika kita kayak saya bertemu dengan beberapa macam orang-orang dari berbagai budaya di sini, itu pun saya semakin bersyukur jadi orang Jawa, karena orang Jawa itu uang ke uang atau memanusiakan manusia, terus lebih nerimo, dalam arti bukan nerimo terus pasrah, tapi ya kita tuh untuk nggak harus ada hal-hal yang memang harus diperjuangkan, dan ada hal-hal yang kita biar tidak menghindari ada ngalah bukan berarti kalah, itu juga itu kalau dipikir-pikir sudah tingkat filosofinya sudah sangat tinggi. Dan kalau dalam istilahnya itu orang Jawa itu yang memangku dunia, yang ketika orang ini sibuk kayak contohnya Jerman dengan negara industrinya sibuk terus dengan efektif dan efisien membangun ini itu semakin cepat dan lain sebagainya, tapi kita memang tetap membangun, tapi kita juga tidak menafikan atau meniadakan atau sampai melanggar prinsip-prinsip tata krama kita gitu. Karena memang ke depan pun tata krama atau
hal-hal yang seperti ini kan akan menjadi hal yang langka, dan itu sangat sangat perlu kita untuk terus pupuk seperti itu. Selain itu, sementara kayak gitu Kak Gas atau Mas Budi mungkin ada ini? Ya, oke. Menarik ya pengalaman di Jerman itu, bisa membandingkan langsung orang di sana kemudian di Jawa itu seperti apa, karena Nafis juga lahir di Jawa, di Muntilan tepatnya. Ya. Iya, di lereng Merapi ya. Ya, Merapi lagi ini nih, siaga lagi nih. Ya, menarik itu yang dilakukan Nafis. Tapi nanti mungkin Nafis bisa cerita isi di psikologi Jawa yang menarik, yang menarik di tulisannya pada di buku ini. Oke, mungkin ada sanggahan dari enggak sanggahan. Ya tadi katakanlah fenomena yang dilihat oleh Nafis ya. Jadi saya juga nggak bisa bayangkan kalau menghadapi fenomena, bahkan udah berapa tahun tadi 3 ya di Jerman kayak gitu ya, dengan tipikal orang yang karena berbeda mungkin tetapi bertentangan, susah stres. Nah, itu mungkin katakan satu fenomena yang mirip, maksudnya mirip dalam hal itu katakan ada nilai-nilai budaya lah, atau nilai-nilai manusia secara umum itu yang merosot atau mengalami dekadensi gitu. Misal orang menjadi kesulitan untuk membedakan antara nilai-nilai kerukunan dan nilai-nilai kebebasan atau moralitas tentang ya biasanya terkait dengan ya katakanlah akhlak itu, jadi juga rasa. Saya cuma mau mencoba menarik sedikit kemiripan dengan di bagian latar belakang histori Jawa. Sebenarnya konteks di bagian latar belakang, Pak Ter itu melihat di era itu kan masa pembangunan pemerintah ya, pembangunan 5 tahun. Pembangunan nasional itu punya dampak, kita namanya ada fenomena value confusion, jadi bingung membedakan nilai rukun, mana nilai kebebasan, ya semacam nggak ada patokannya kerja karena juga masih era modernisasi kan. Dan mudahnya kebijakan pemerintah saat itu ada 2, yaitu pembangunan struktural. Jadi ya yang mungkin tadi mirip yang habis ya teknologi dibangun, pembangunan yang berhubungan dengan infrastruktur dan pembangunan mental. Nah, yang pembangunan mental ini diprioritaskan oleh Pak Dan, kan? Ya ini permasalahan psikologis, ya mungkin karena Pak Dan akademisi psikologi ya. Plus dia seorang budayawan Jawa, nah, sehingga beliau memprioritaskan pembangunan mental dengan mengambil dari ajarannya Jawa Mataram, karena menurut beliau ya itu bisa menjadi semacam ya terapi mungkin lah, atau obat untuk menangani problem yang beliau lihat saat itu. Itu latar yang beliau lihat saat itu di masa pembangunan nasional. Ya itu sih ya, saya cuma mau merespon fenomena yang dilihat Nafis. Ya maksudnya secara nilai-nilai yang mungkin itu mengalami dekadensi ya hampir mirip itu. Nah, maka beliau mencoba untuk memberi solusinya ya dengan
mengangkat nilai-nilai budaya Jawa yang bisa menjadi solusi, maka diambillah dari ajarannya atau pemikirannya Ki Ageng Surapala. Itu sih yang untuk respon. Ya. Ya, seperti itu. Nah, mungkin Nafis bisa memberikan sesuatu yang menarik dari buku Psikologi Jawa, mungkin masuk ke Tabuk Jiwonya, atau di situ kan ada semacam ada mawas diri, kemudian Mulat Sariro. Nah, mungkin yang membedakan mungkin bisa dikarenakan misalkan kita belajar dari psikologi yang teori-teori yang dari Barat, kemudian teori-teori dari Amerika gitu kan, dan sekarang kita disajikan oleh orang Jawa sendiri mempunyai ilmu juga yang bisa masuk dalam ranah psikologi. Betul. Jadi kayak Pak Dar itu kan di dalam bukunya itu juga menuliskan tentang Tridharma ya Kak ya, nggak salah. Yang ada 3, yang pertama itu kayak Mulat Sariro, Hangroso Wani, Rumongso Melu Handarpiri, sama Wajib Melu Hangrukebi. Saya coba sarikan dari yang pertama itu yang Mulat Sariro, Hangroso Wani, atau yang kalau diartikan di bukunya itu kan kenali diri dan berani ya. Kalau kita tarik lagi itu kan kalau di Jawa itu kan ada istilah kayak jagat gede sama jagat cilik ya. Jagat gedenya orang Jawa itu kan bukan alam semesta ini, tapi jagat gedenya orang Jawa itu kan manusia. Nah, bagaimana orang Jawa di sini untuk mengenali dirinya itu menjadi luar biasa penting, sehingga itu yang disebut jagat gede. Sedangkan orang-orang Barat atau orang-orang di luar Jawa itu melihat jagat gede itu yang alam semesta, sedangkan manusia itu cuma kayak jagat ciliknya, jagat kecilnya. Itu yang menjadi kayak sangat berlawanan antara orang Jawa dengan orang yang lainnya. Jadi bagaimana pentingnya mengenali diri kita, bagaimana mengolah rasa, mengolah kehidupan kita, atau kalau dalam bahasa yang pernah saya baca di YouTube saya Canon itu teknologi internal kita. Kalau orang yang sekarang lulukan atau yang sedang dikejar sama orang-orang itu kan kayak teknologi eksternal, bagaimana membangun bangunan yang tinggi, membangun robot, membangun semua pembangunan lain sebagainya itu kan. Nah, sedangkan kalau di Jawa itu malah kita lebih fokus ke teknologi internal kita atau pembangunan dirinya, pembangunan internal manusianya. Bagaimana biar kita manusia dengan segala potensinya itu bisa memaksimalkan, sebagai kalau endingnya kan rahmatan lil alamin atau menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi bagaimana caranya dengan pembangunan itu agar tidak malah merusak alam seperti yang sekarang lebih banyak dilakukan. Jadi itu salah satu poin yang bisa ditarik dari yang Tridharma yang Mulat Sariro Hangroso Wani. Jadi Mulat Sariro di sini pun digali sangat dalam oleh beliau, dan sehingga sampai dari karya-karyanya beliau atau gagasan-gagasan yang lain itu di sini menjadi kayak fokus utama Pak Dar dalam menuliskan bukunya ini. Kayak gitu salah satu poin yang bisa saya ambil dari Psikologi Jawa ini, Kak. Oke. Ya, kita kembali ke Pungki. Mungkin sebagai editor, karena sudah lama, karena ini ketika mengedit itu kami tidak langsung ngedit ya, ada naskahnya, file jadi itu dalam bentuk file kemudian ngedit, tapi kami mengetik ulang ya, karena filenya itu sudah hilang gitu, dan bahkan tesisnya yang asli pun sudah ada ya, atau yang waktu itu kebanjiran gitu ya, gitu. Nah, terus kami mendapatkan kopiannya dari salah satu penjual buku di Jawa Timur. Nah, sudah kontak juga dengan pihak keluarga juga, tidak ada salinannya. Penerbit sebelumnya yang Tayoman ini juga nggak ada kontaknya, jadi ya kami mulai dari nol, mengetik, kemudian membuat bagan sendiri gitu. Ya, kami susun. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ini
mungkin mempunyai pengalaman ketika mengedit itu ada sesuatu hal yang menarik gitu, ya karena mungkin ini juga mengajar juga, mungkin ada hal-hal yang bisa dibagikan soal pengeditan ini. Ya, jadi seperti yang tadi saya singgung, terus kalau di Jawa itu merupakan publikasi dari tesis Pak Darmanto ketika kuliah di S2 di UGM, itu tahun 1985. Artinya itu belum ada laptop kali ya, komputer aja belum ada, adanya adalah mesin ketik. Nah, jadi tulisan beliau itu ngetiknya itu pakai mesin ketik. Ya, Nah, lalu kami menghubungi pihak keluarganya, pihak keluarganya, tepatnya anak beliau, sama itu Mbak Abigail, tapi nggak punya ininya print out, bukan dengan ya versi aslinya lah. Nah, lalu Ganjar mencoba mencari di beberapa platform itu, dilalah nemu yang jual, tetapi fotokopian gitu lah. Oke. Yang sebelumnya kami sudah mencari ini via perpustakaan pusat UGM, kan di sana ada. Jadi kami memeriksanya pertama-tama dari file yang ada di perpus pusat UGM. Nah, terus setelah mendapatkan ininya, teks bukunya, ya kami melihatnya dari situ. Nah, karena itu tahun 85, itu selain perbedaannya pada mesin ketik tadi, terus penggunaan aturan ya KBBI, terus WEBI lah, Open Domain Umum Ejaan bahasa Indonesia itu berbeda. Jadi beliau misal ada tanda italik karena banyak istilah asing, kan kita tahu kalau ada istilah asing, baik asing dalam bahasa daerah, bahasa Jawa atau bahasa Inggris, itu kan dibikin italik. Nah, berhubung pakai mesin ketik, beliau makanya tanda ini petik. Jadi kata yang asing, misal mulat sarira kasih petik. Itu pertama. Nah, kemudian ketika itu diketik baik pertama kali yang oleh Yayasan Tentang Budaya, sampai yang di Kayoman yang 2011 itu tanda petiknya masih plus dikasih italik, kan jadi double sebenarnya. Karena kalau kita melihat WEBI yang sekarang sebenarnya cukup ya italik. Nah, jadi itu menjadi salah satunya yang saya revisi. Hal berikutnya yang saya kira penting adalah saya nggak tahu dari yang pertama, maksudnya kalau kita lihat yang pertama kali menerbitkan Yayasan Budaya, itu ada frase yang hilang. Jadi yang di bagian yang tadi sempat Nafis sebut sebenarnya jagat gede dan jagat alif, dan di bagian situ ada teks yang hilang, yang ini harusnya ada terusannya. Waktu saya membaca baik yang versi ini maupun yang sebagai dapat ini kan mana ya kayaknya. Terus waktu saya periksa di perpus pusat itu sebelum dapat tesis teksnya itu ketemu, oh iya memang benar, ternyata ada frase yang hilang. Nah, itu akhirnya saya catat ya, itu sebagai bahan revisi. Jadi pertama soal
penulisan yang sesuai dengan Puebi ya. Lalu kalau ada bagian-bagian ya, misal kata atau kalimat yang kurang, itu saya tambahkan atau saya masukkan dengan merujuk pada tesis aslinya, karena bagaimanapun kan yang menjadi rujukannya ya media tesis. Jadi saya memeriksanya ya semua buku yang sudah pernah diterbitkan, kira-kira ada gap lah ya di mana aja gitu. Lalu kalau soal tata letak kami bikin sama, tetap sesuai dengan buku-buku yang sudah diterbitkan sebelumnya, karena gak ada problem kalau nah, itu soal pengeditan. Jadi saya tidak mengubah sama sekali penggunaan kata beliau, tetapi hanya ininya aturan yang sesuai dengan Puebi saat ini, karena kan kita tahunya cukup panjang. Untuk editing saya pikir Oke, ini ada pertanyaan nih dari yang bikin cover nih, Pak Kosko. Tadi sempat disebut oleh pemangku menunjuk barat termasuk Amerika muncul kata teori sewaktu menuju ke Jawa yang muncul kata. Bagaimana gambaran ilmu dengan teori dalam buku psikologi Jawa ini? Mungkin juga ilmu gambaran ilmu dengan teori dalam psikologi Jawa ini gimana? Ya, jadi memang tesis Pak Dap itu kan berjudul Ilmu Jiwa Komodongso. Itu diambil dari bukunya Ki Ageng Suromantara sendiri dengan judulnya yang sama. Nah, ilmu dalam frame berpikir Ki Ageng Suromantara itu bukan science. Jadi beliau sebenarnya menggunakan satu istilah khas Jawa yaitu kawruh jiwa. Tetapi memang mungkin karena itu penerjemahannya, saya belum memeriksa yang itu yang dirujuk sebagai atau yang kemudian dijadikan judul oleh Pak Darmanto. Itu sebenarnya kawruh jiwa sebagaimana nama dari ajaran Ki Ageng. Jadi ajaran Ki Ageng sebelumnya namanya kawruh budya, ilmu kebahagiaan. Nah, ini kalau ditranslasi dalam bahasa Indonesia, tapi teks aslinya kawruh budya yang kemudian berganti menjadi kawruh jiwa. Nah, jadi ilmu di sana itu merupakan kawruh, bukan ilmu sains lah yang kita kenal. Ada mulai dari ya hipotesis kemudian sampai dibuktikan. Nah, kalau yang soal teori dalam psikologi Jawa itu posisi beliau adalah langkah awal. Nah, ini mulai masuk agak akademis. Jadi proses beliau itu sebenarnya mencoba untuk merumuskan atau menyusun satu teori, meskipun beliau menyebutnya teorema ya. Nah, makanya sebenarnya teorema di sini adalah langkah awal sebelum ke teori. Nah, beliau menggunakan beberapa kriteria mungkin di eranya beliau itu merupakan kriteria umum untuk membangun teori. Yang pertama adalah koherensi. Jadi koherensi itu semacam kesatu paduan antara satu gagasan dengan gagasan yang lain. Nah, dalam katakanlah uji koherensi lah, itu beliau membangun dari pembacaan terhadap teks-teks Ki Ageng Suromantara. Jadi beliau menggunakan
metodenya adalah studi pustaka ya. Jadi objeknya bukan orang, tetapi teks-teks dari Ki Ageng Suryamentara. Nah, itu awalnya adalah tulisan yang diwujudkan oleh Ki Ageng, terus dicatat oleh ya katakanlah bukan murid ya, pelajar Kawrujiwo. Jadi istilahnya adalah pelajar, karena nggak ada guru dan murid dalam konteks Kawrujiwo. Jadi beliau melakukan yang disebut, maksudnya Pak Dar itu melakukan yang dia sebut eksplisitasi. Eksplisitasi itu mungkin gambaran mudahnya adalah di Jepang, ya katakan ini berisi teh ya. Di Jepang itu ada tradisi penuangkan teh kan, dan itu mungkin meditatif sekali ya. Maksudnya dia ada gerakan yang ya bagi kita mungkin tambah biasa-biasa aja, tapi bagi mereka itu ada unsur meditatifnya. Perjamuan itu teh ya, namanya. Nah, di sana ada filosofi dalam menuangkan teh yang nggak orang ketahui. Nah, jadi itu yang kemudian diangkat bahwa ternyata tradisi perjamuan minum teh di Jepang itu ada filosofinya. Nah, eksplisitasi di sini semacam itu. Jadi di dalam teks ajaran Ki Ageng Suryamentara itu ada variabel-variabel psikologis dalam pembacaan Pak Dar ya. Apa aja itu? Beliau menyebut ada 3, itu rasa, lalu ya aku itu, ya beliau namanya aku ya dengan ya semacam ego lah, jadi aku atau kedirian dan mawas diri. Jadi itu mungkin bagi kalangan psikologi, bagi teman-teman psikologi bukan variabel psikologis, tetapi dalam pembacaan Pak Dar itu sangat psikologis. Nah, dari 3 variabel itu kemudian beliau angkat itu maksudnya dieksplisitasikan tadi kan. Sebelumnya kan katakan nggak dilihat oleh akademisi psikologi atau orang umum ya kan, ternyata variabel psikologi. Nah, kemudian itu yang beliau konstruk atau beliau tunjukkan koherensinya bahwa ketiga variabel itu satu padu dan tidak ada yang saling bertentangan dan satu koheren. Nah, itu yang uji koherensi. Yang kedua itu beliau menggunakan uji korespondensi, jadi kesesuaian antara konsep dengan realitas atau dengan kenyataan empiris. Nah, beliau melakukan uji korespondensi adalah dengan membandingkan atau uji banding antara konsep Ki Ageng Suryamentara yang sudah beliau uji koherensi tadi itu dengan konsepnya Abraham Maslow. Jadi Abraham Maslow tokoh psikologi humanistik. Nah, beliau menggunakan beberapa kriteria, ada 5. Singkatnya ada tujuan pengembangan teori, terus ada objek material dan objek formalnya, terus ruang lingkup, metodologi dan konsep-konsep pokok. Jadi beliau membuat kolom yang namanya perbandingan kan bisa kolom 2 gitu kan, dengan kriteria yang sama. Nah, ini penting dalam membandingkan 2 hal, kita menggunakan kriteria yang sama. Barangkali kita error di bagian kriterianya. Nah, dia menggunakan kriteria yang sama, kemudian ditunjukkan perbedaannya dan memenuhi syarat. Jadi yang bagian uji korespondensi. Nah, yang terakhir itu uji aplikasi lah, semacam fungsional. Beliau menyebutnya uji fungsional. Apakah konsep-konsep Ki Ageng Suryamentara itu berfungsi nggak sih? Nah, beliau mengujinya itu pada
dirinya sendiri, semacam mencoba membuktikan benar nggak sih konsepnya Ki Ageng Suramentara. Misalkan ada konsep Ki Ageng itu kaos mulur mungkret, mulur ketika keinginan terpenuhi, mungkret atau bahasa Indonesia menjadi lemah. Mungkret itu mengecil gitu lah. Mungkret itu ketika keinginan tidak terpenuhi dan akan biasanya ya sedih atau enggak sih. Nah itu beliau mencoba ya semacam introspeksi, karena memang yang metode yang dipakai adalah mawas diri kan. Ya mawas diri itu memiliki rasa yang kita alami sendiri. Nah, beliau membuktikan bahwa oh ya memang seperti itu yang saya rasakan. Nah dari ketiga uji tadi, itulah yang mungkin itu langkah awal dari suatu teori. Ya saya melihatnya langkah awal karena Pak Dan sendiri mengakui itu belum selesai. Maksudnya yang namanya satu teori perlu diuji empirisnya, melibatkan suatu populasi gitu. Nah, dan Pak Dan memang menuliskan di awal maupun di bagian akhir itu belum, karena memang ini langkah awal. Dan silakan dilanjutkan. Beliau memberikan itu pada teori dan ilmu dalam psikologi Jawa seperti itu. Oke, sudah pusing belum ini? Jelasannya mungkin nih. Ya, ini akademis sekali ya. Emang Pak dosen ini emang gitu nih. Kayak kelas ini berapa SKS? Iya. Oke, ini ada gitu ya Pak Kosko. Pak Kosko juga dosen juga di USI. Beliau mengaku di desain komunikasi visual. Beliau kami minta untuk garap covernya. Kalau teman-teman lihat covernya seperti di poster itu, warnanya merah, kemudian ada gambar rumah dengan di situ ada seniman sipil juga ikut menggarap cover. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari Febri Triwahyudi. Izin bertanya Mas dan Mbak, apakah dalam buku itu ada cerita bagaimana cara Pak Dar merawat Roso? Nah, cara Pak Dar merawat Roso. Ya, tanya khusus kreatif. Mungkin Nafis mau menjawab. Saya nggak tahu apakah ini jawabannya nyambung apa tidak, tapi saya coba sambung-sambungkan ya. Ya, nggak apa-apa. Salah satu yang saya catat itu, beliau di dalam bukunya itu menuliskan tentang rasa abadi. Rasa abadi di sini katanya itu tentang rasa manusia tanpa manusia ciri, jadi tanpa tenger atau tanpa nama. Jadi kayak Ki Ageng Suryamantaram sendiri itu kan beliau sebelumnya adalah seorang pangeran, kemudian memilih menjadi rakyat kecil dan mengasingkan diri jauh dari keraton. Padahal kalau lihat manusia sekarang itu berlomba-lomba untuk mendapatkan kursi di puncak-puncak kekuasaan atau kenalan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana rasa abadi ini bisa diambil ketika manusia tanpa embel-embel, tanpa nama, tanpa tenger, tanpa memilih untuk meniadakan dirinya. Di situ bagaimana kemudian ketika kita bisa mengontrol atau mengolah rasa agar kita nggak merasa ada atau mencoba mengada-adakan diri kita yang sebenarnya nggak ada, ini kan itu mungkin salah satu cara untuk merawat rasa yang sepemahaman saya, cara seperti itu. Jadi kayak memilih jalan sunyi atau meniadakan diri. Gak tahu, coba disambungkan dengan Mas Pungki. Oke, Pak Pungki silakan dijawab. Bisa. Ya, Mas Febri, jadi begini. Ya, ini adalah buku akademik, jadi karya tesis, karya. Jadi posisi soal bagaimana Pak Dar merawat, apakah ada pembahasan tentang
bagaimana Pak Dan merawat rasa atau rasa? Jawabannya nggak ada. Karena yang dikaji di sini adalah bagaimana mengkonsepkan, katakanlah salah satunya itu variabel rasa. Nah, salah satu cara mengkonsepkan seperti yang tadi sempat saya sebut yaitu uji fungsional. Jadi beliau hanya membuktikan apakah benar sifat dari rasa, misal mulut ke panjang dan memendek. Ketika apa sih dia memanjang dan ketika apa dia memendek? Dan benarkah ketika kita mencoba untuk keluar dari jeratan mulut mungkret, karena kalau kita mulut itu kecenderungannya senang, terus kalau mungkret ya biasanya karena kita sedih ya, keinginan nggak terpenuhi, kan kata-kata enak, kalau terpenuh enak, kalau terpenuh ya yang rasa didadakan. Nah, kalau kita berhasil untuk keluar dari itu, caranya dengan apa? Dengan mawas diri, dengan mengenali tadi rasa nggak enak dan enak kita, terus sampai pada apa yang tadi disebut nafis itu sebagai manusia tanpa tengar, manusia tanpa ciri. Maksudnya ciri di sana bisa diartikan banyak, identitas ya, tetapi juga dia sudah tidak terikat oleh senang, susah, sedih, suka, duka, terus rasa nggak enak, rasa enak. Secara apa? Ya secara batin atau secara psikologis sudah nggak ada gejolak itu. Nah, dia mulai tuh masuk ke level yang disebut manusia tanpa diri. Caranya kalau sebenarnya kurang tepat kalau untuk merawat, lebih ke meneliti ya, karena memang mawas diri itu mengonangi atau mengamati ya rasa kita sendiri. Jadi mungkin kalau kita sejak kapan kita ya mulai punya rasa senang, punya rasa sedih itu, katakan TK gitu, sampai hari ini Mas Febri misal usia 40 berapa 30 ya, itu nggak pernah mengamati rasanya sendiri ya, akan begitu terus. Maksudnya ya kalau sesuatu hal yang tidak diharapkan menimpa, nggak sesuai harapan itu ya biasanya kan nggak enak. Nah, yang ada tidak sesuai dan terus kalau sesuai dan kabul. Nah, kalau ini nggak pernah gitu, akan gitu terus sampai mati nanti. Nah, ini kalau kata Ki Ageng ya. Nah, caranya adalah dia dengan mawas diri, ya, lebih ke meneliti ya, cara meneliti. Nah, jadi kalau untuk merawat, saya pikir hanya tanaman yang perlu dirawat ya. Ya, begitu Mas Febri, terima kasih. Ya, begitu Mas Febri, semoga jelas ya dalam merawat rasa. Tapi bisa dibaca juga jangan Ki Ageng Surya Mentara tentang rasa ya. Kalau mau lebih tahu lebih dalam lagi, ada berapa jilid itu ya bukunya Ki Ageng ya? Jilid? Enggak ngitung. Pokoknya ada banyak. Oke, ini ada pertanyaan kedua dari Dialek Plus. Nah, ini menarik nih pertanyaannya. Mau tanya bagaimana pengaruh dan kontribusi psikologi Jawa dalam lanskap disiplin ilmu psikologi, baik di dalam negeri dan di luar negeri. Ini kita jawab di dalam negeri dulu nih. Ya. Mungkin bisa memberikan. Nah ya, itu sebenarnya termasuk yang dibahas, cuman tadi saya kira tetap gitu ya. Jadi memang bagaimana posisi psikologi Jawa dalam psikologi gitu. Pertama adalah katakan dia ya, saya menggunakan kata-kata dia menyebut buku ya, itu menawarkan alternatif. Karena di zaman itu, zaman bahkan itu aliran atau paradigma psikologi yang dominan itu adalah positivistik, sebenarnya behaviorisme Skinner, Pavlov, ya itulah dua topiknya yang cukup. Nah, beliau melihat itu ini kok mereduksi
yang mereduksi manusianya dilihat secara mekanistik ketika dia diberi suatu stimulus responnya seperti ini. Baik, ini saya asumsikan yang bertanya atau sebagian pemirsa dari psikologi gitu. Saya katakan mekanistik yang itu kan menyamakan manusia dengan mesin kan. Nah beliau kok ini ya yang dominannya, sementara manusia itu kan kompleks. Apalagi beliau seorang budayawan, tahu betul nilai-nilai budaya dalam diri manusia atau bagaimana suatu kebudayaan itu melihat manusia gitu. Nah beliau akhirnya memberikan alternatif karena ya nggak bisa seperti ini karena itu akan yang nggak memanusiakan manusia. Akhirnya beliau menawarkan tadi dari ajaran dari Mataram yang itu coba dikonstruksikan menuju ya saya bilang menuju suatu teori psikologi alternatif. Jadi yang pertama beliau membuka jalan. Lalu yang kedua adalah metodenya. Ini metodenya nggak umum karena beliau menggunakan studi pustaka. Yang kita tahu kalau dalam psikologi objek materialnya adalah manusia, objek formalnya itu perilaku manusia. Nah kalau pakai studi pustaka kan nggak ada perilaku manusia yang kita amati. Dan dia saya pikir mungkin di tahun itu dan dari beberapa sumber atau informasi yang saya dapat memang dia mendapat banyak tantangan di psikologi yang waktu itu. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat wacana indigenous psychology itu atau psikologi yang mempertimbangkan faktor budaya, sebenarnya metodenya nggak ada masalah, tetapi memang nggak bisa tunggal, tidak bisa hanya satu, maka perlu kontinu atau menggunakan lebih dari satu metode. Nah, studi pustaka itu termasuknya dipakai, jadi semacam kita menggali dulu nilai-nilai filosofis maupun nilai-nilai psikologis dalam suatu teks filsafat pun juga bisa, lalu dikonstruksikan. Nah, tetapi nggak boleh berhenti di situ, perlu dilanjutkan. Dilanjutkannya seperti apa? Ya diuji secara empiris menggunakan populasi tertentu, menggunakan sejumlah sampel dan itu yang diteliti. Nah, pada berhenti di situ. Nah, ini juga masuk bagian evaluasi ya saya kira. Dan Pak Jar juga tahu karena Pak Jar tadi seperti saya bilang menyarankan bahwa ini perlu dilakukan dan tapi secara metode saya pikir itu juga dia bisa menambah wacana. Berarti dalam konteks dalam negeri ini ilmu psikologi Jawa ini dalam di posisi mana? Ya, kalau kita lihat lahirnya tadi, ketika itu positivisme dominan. Nah, kalau ini ditempatkan hari ini, sekarang kan sudah berkembang banyak. Maksudnya positivisme itu sudah menjadi sesuatu atau paradigma yang dominan di dalam psikologi. Ya kan banyak sekarang sudah. Ya kalau kita lihat UGM lah, itu ada CICP Center for Indigenous and Cultural Psychology, terus dan itu bukan hanya di UGM, kemudian dia semacam melahirkan anak cabang di beberapa universitas di Indonesia, yang artinya kan faktor budaya ada secara umum itu sudah mulai dikembangkan, dan metodenya juga sudah banyak, bukan hanya kalau dulu kan ya kuantitatif, kualitatif, bahkan jenis kualitatifnya juga banyak, ada studi kasus, terus etnografi, dan itu sudah masuk di kita. Jadi komposisi untuk saat ini tepatnya untuk justru membaca atau dihadapkan dengan indigenous psychology. Dan, jadi mungkin agak berbeda ya psikologi Jawa dengan indigenous psychology secara ini, paling tidak secara frame berpikir ya. Nah ini juga bagian evaluasi saya. Ini evaluasi saya artinya pribadi ya. Itu adalah
beliau tidak menggunakan frame indigenous psychology, frame berpikiran. Seperti apa sih frame berpikir indigenous psychology? Indigenous psychology itu berpikir dalam kerangka kekuasaan atau relasi kekuasaan. Jadi ada pihak yang superior, ada pihak inferior, ada pihak yang dominasi, ada pihak didominasi. Dan dalam pengertian itu sebagai ini ya, landasan untuk melawan. Karena memang indigenous psychology itu lahir untuk melawan superioritas barat, otoritas. Bapak ada nggak di bagian pengantar dan di bagian sebelum pengantar dijelaskan ini nggak boleh menjadi hanya indigenous psychology, dan literatur dirujuk oleh Pak Dari juga saya nggak melihat ada satu tokoh indigenous psychology pun gitu, karena saya kan belum muncul ya. Oke. Sudah. Kan indigenous psychology itu di tahun berapa ya? Tahun 85 sebelum tesis ini sudah 7 bulan lah ya, meskipun itu mungkin belum sampai di Indonesia ya, tetapi saya pikir Pak Dan melihat itu, maksudnya Pak Adi sudah melihat fenomena itu karena disebut istilah indigenous psychology. Nah, jadi kalau untuk kali ini dihadapkannya adalah dengan psikologi, tetapi kalau di tahun dulu itu dihadapkannya dengan psikologi barat. Jadi posisinya saat ini itu. Tapi sekali lagi ini belum selesai sebagai suatu bangunan teoritis, karena memang bisa empiris. Kita tetap perlu menggunakan penelitian empiris dengan satu, karena kalau memang belum teori ya kita harus menggunakan kriteria ilmiah. Oke, begitu ya, karena posisinya di Indonesia sendiri ya kalau kata Pungki memang belum ya masih apa ya diambang gitu, karena di psikologi Jawa sendiri Pak Dar memasukkan teori-teori barat seperti Jung, Skinner juga teori seperti itu.